dulu tuh sempat ada cerita ketika waktu kakak kelas yang ospek itu menceritakan pada siswa-siswa barunya, jendela itu harus ditutup sebelum maghrib. Nanti soalnya kalau habis maghrib itu bakal muncul kejadian-kejadian aneh. Banyak lah, nggak teman-teman doang, yang lain juga menanya-nanyakan hal itu, kenapa sebenarnya bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah, ternyata kejadian itu terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seru. Nah sob, kali ini gue masih ada di Jogja. Dan tentunya di Jogja ini kan itu butuh penginapan. Kita juga butuh tempat buat syuting. Jadi yang kalian bisa lihat di belakang gue ini, itu adalah beberapa furnitur dari tempat syuting kita. Yaitu kita memakai rumah atau villa dari Joglo Pulawatu. Ini bener-bener asri dan nyaman. Jadi buat kalian penonton obrolan tengah malam ini yang pengen merasakan suasana beberapa tahun kebelakangan, yaitu kayak seperti tahun 1900 berapa, itu boleh nih mampir langsung aja ke Joglo Pulawatu. Ini bener-bener asri banget dan pelayannya juga ramah-ramah banget. Tentunya tempatnya ini sangat bersih dan pastinya aman dan nyaman. Dan nggak usah berlama-lama lagi, buat kalian yang mau ke Jogja bisa tuh order, klik aja di maps yaitu Joglo Pulawatu, nanti langsung diarahkan ke tempat yang gue duduk ini nih. Oke nih guys, di depan gue ini udah ada menu catering dari Bara Mangkara. Di dalam nasi box ini ada telur, ikan, dan lain sebagainya. Dan gak cuma itu aja. Di Bara Mangkara ini juga menyediakan ada jus, ada risol, dan ada kue basah. Nah, buat kalian nih yang berdomisili di Jogja sekitarnya, kalian mau memakai jasa dari catering Bara Mangkara ini, kalian bisa langsung aja kunjungin yang ada di kolom deskripsi. Dan kali ini gue udah kedatangan narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang berada di pesantren. Dan di pesantren itu mengadakan yang namanya rihlah. Gue di sini mau sedikit menjelaskan tentang rihlah ini seperti apa. Jadi rihlah ini seperti study tour, yang dimana beberapa santri-santriwatinya itu mengadakan study tour di beberapa tempat yang di pinggiran pantai. Dan di situ ada beberapa acara, dan ternyata setelah itu pesantrennya mendapatkan teror yang sangat luar biasa. Di sebuah pesantren terpencil di daerah Banten, Angling, seorang santri yang sedang belajar di pesantren tersebut seperti santri lainnya, tiba-tiba dikejutkan dengan banyak tragedi yang terjadi. Bagaimana mungkin pesantren yang tadinya aman dan tentram menjadi ladang ilmu bagi santri telah berubah menjadi ladang misteri. Lalu, hal apa yang sebenarnya terjadi sampai membuat pesantren ini berubah total dari sudut pandang santri? Nah, di sini gue juga penasaran sama ceritanya seperti apa. Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu aja obrolan tengah malam. Gitu.
Oke, jadi gini Kak, jadi saya itu dulu masuk pesantren itu tahun 2014 awal saya masuk pesantren, dan di mana yang menurut saya itu adalah pesantren modern ya. Yang dulu saya takutin kan namanya pesantren-pesantren itu yang menyeramkan atau bagaimana itu. Nah, karena saya sudah melihat itu, jadi saya semangatlah untuk masuk ke sana. Akhirnya singkat cerita pada tahun tersebut saya masuk ke sana, dan biasalah hari-hari pertama kita di sana itu ada yang namanya ospek gitu kan. Nah, di ospek-ospek itu kita itu disuruh yang namanya kayak ya pertama biasalah perkenalan diri, lalu dari pihak sekolah atau dari pihak pondok pesantren tersebut itu menceritakan latar belakang pondok tersebut. Jadi pondok saya tersebut itu berada di wilayah Banten, yang dimana lokasinya itu lumayan terpencil lah jarak ke kotanya gitu. Dan di wilayah situ tuh dari jalan raya utama ke arah situ tuh bener-bener full hutan-hutan gitu, nuansanya asri. Saya masih merasakan nuansa-nuansa yang sejuk, enak, hangat gitu, asri di sana. Lalu setelah pengenalan gitu dari pihak sekolah, ada yang dinamanya ospek dari kakak kelas gitu, yang untuk mengajar kita yang ya gimana sih sistem di pesantren tersebut gitu. Nah, di situ tuh sempat salah satunya adalah diceritakan kayak dulu nih sempet pesantren ini tuh ada kejadian-kejadian aneh, ada kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, di luar pikiran kita gitu. Nah, tapi itu udah lama banget yang dimana ketika pesantren itu jadi modern seperti sekarang, yang waktu itu pada saatnya ya jadi modern, itu tuh semua tuh hilang. Kejadian-kejadian aneh tuh bener-bener kayak udah nggak ada lah, nuansanya udah bener-bener modern, udah nggak ada apapun itu. Nah, setelah ospek itu selama kelas 7 saya merasakan hal-hal seru dan tidak terjadi kejadian apapun atau aneh-aneh lah segala macem. Nah, mulai kelas 8 yang dimana kegiatan-kegiatan itu makin banyak, kegiatan apapun, dan contohnya kegiatan ke luar pondok yang dimana antara putra dan putri itu harinya itu terpisah. Jadi putra dan putri itu ada hari-hari yang dimana dia boleh keluar di hari apa dan keluar di hari apa gitu, seperti itu. Nah, pada saat itu yang keluar pertama, boleh keluar pondok pertama yang ibaratnya jalan-jalan keluar bersama ustadz-ustadznya ya, itu adalah hari putri. Nah, setelah putri sudah, di situ tuh masih nggak ada kejanggalan-kejanggalan lah, normal-normal aja gitu. Akhirnya gantian di keesokan harinya yang putra itu keluar lah, yang biasa disebut, kita tuh menyebutnya tuh rihlah gitu. Nah, ternyata apa yang dilakukan putra dan putri itu sama, yaitu ke pantai, karena posisinya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat juga sih ke pantai, cuma destinasi wisata yang bisa kita lihat ya pantai lah, yang nggak terlalu jauh gitu. Dah kita melihat di pantai ya pada umumnya aja kita di pantai, dan kebetulan kayak pantai tersebut tuh ya enak aja, seperti tidak ada apa-apa gitu. Bersama ustadz-ustadz juga beberapa ke pantai, ya seperti biasa lah kita ya main di pantai, main air dan lain sebagainya. Nggak ada kegiatan khusus lah, paling kegiatan khususnya ya sambil kita hafalan dan lain sebagainya untuk mengingat-ingat aja gitu. Dan setelah itu kita pulang itu sekitar menjelang maghrib. Nah, di menjelang maghrib itu kita pulang, akhirnya nyampe, dan sampai malamnya itu belum ada tanda-tanda keanehan apapun. Keesokan harinya mulai ada tanda-tanda yang menurut saya, karena saya ngalamin, jadi kayak menurut saya ini udah nggak, kok agak aneh ya, perasaan saya doang atau bagaimana. Jadi
saya kan termasuk anak pondok di situ yang agak bandel kurang lebihnya ya. Jadi pada jam sholat subuh keesokan harinya, itu kan karena capek kemarin itu habis kegiatan main pantai, air dan sebagainya, jadinya saya tuh kecapean lah pagi-pagi itu subuh. Dan beberapa teman saya juga yang istilahnya bandel-bandel juga, itu kayak pada bablas subuhan. Nah, saya tahu tuh beberapa teman saya yang nggak sholat subuh lah kasarannya gitu kan. Jadi modelan itu kan asrama ya. Jadi satu asrama itu ada 10 kamar totalnya. 10 kamar, terus per kamar itu isinya 6 orang. Nah, dari isi 6 orang itu, saya itu di kamar nomor 1, paling depan, deket dengan kamarnya wali asrama. Wali asrama itu ustadz yang jaga setiap asrama itu. Nah, terus di situ saya tahu kamar berapa aja yang anaknya bandel-bandel, yang saya udah yakin bahwa kamar-kamar mereka itu pasti ada orang yang nggak ikut sholat gitu. Dan ketika nggak ikut sholat kan kita otomatis semua itu ngumpet. Biasanya kita itu ngumpet itu di bawah kasur, mojok di bawah kasur. Biar apa? Biar nanti ketika ustadz wali asrama kita keliling, itu tuh nggak ketahuan lah gitu. Nggak ketahuan, terus abis itu saya kan tidurnya juga tidur nyenyak nggak nyenyak gitu ya, soalnya kan dalam was-was juga takut ketahuan gitu. Nah, di situ tuh ketika saya mendengar, karena masjid itu dari asrama tidak terlalu jauh, jadi kayak selesai sholat itu saya tahu gitu. Nah, orang-orang pada selesai sholat, saya sadar bahwa oh biasanya wali asrama nih, ustadz wali asrama ini itu tuh pulang duluan untuk ngecek ada yang nggak sholat apa enggak gitu. Saya dengan yakinnya, soalnya setiap itu tuh pasti ketok kamarnya dibuka, dilihat gitu kan. Walaupun ngelihatnya mungkin ustadz kayak cuma ngelihat kasurnya, oh kosong semua nih, berarti pada sholat gitu, menganggapnya seperti itu. Dan itu ustadz itu adalah keliling dia, beliau itu keliling, yang dimana setiap kamar pasti dicek satu-satu. Nah, setelah dicek satu-satu, semuanya kayak, oh kamar terakhir, karena saya kamar 1, saya berhadapan dengan kamar nomor 10. Saya dengar tuh, oh udah di kamar depan, otomatis ustadznya itu masuk ke ruangan wali asramanya, ruangan dia, kamarnya beliau gitu kan. Udah, saya merasa seperti itu, karena udah masuk kamarnya juga, jadi saya merasa, oh udah aman nih. Saya baliklah ke kasur gitu kan. Saya balik ke kasur, gak lama teman-teman yang lain yang pada baru pulang sholat subuh itu, dia itu ya salam lah biasa, assalamualaikum, gini-gini lah masuk. Oh ya udah, tandanya udah aman nih, beres gitu. Akhirnya ketika udah pada itu, saya ikut kayak pura-pura nimbrung lah, kayak orang abis ikut sholat juga nimbrung. Kan biasanya kita itu makan itu setelah subuh tuh, makan pagi, sarapan. Nah, di situ saya ngambil tuh makanan di depan yang biasa disebut kita ya kayak catering, tapi dia prasmanan gitu kan. Saya ngambil lah di depan. Tiba-tiba saya ada suara motor, kok itu ustadz saya gitu, kok baru balik ternyata. Saya di situ mulai kayak ngerasa, apa tadi mimpi ya, apa gimana? Soalnya tadi bener-bener ngetok, soalnya kan tidurnya kan nggak nyenyak gitu ya, kayak dalam was-was gitu kan, takut ketahuan. Saya mikir, terus saya sapa lah, saya Ustadz, gini, dari mana Ustadz? Iya tadi pulang dari masjid ke kantor dulu, yayasan gitu. Nah, dari situ kayak langsung lah dalam hati agak sedikit shock gitu. Loh, tadi yang gedor siapa ya? Gimana gitu, kayak perasaan itu tuh kayak langsung muncul kayak aneh gitu. Udah, setelah itu kejadian langsung saya hiraukan lah, langsung saya pikir-pikir positif, kayak enggak kok, pesantren ini tuh, pondok ini tuh modern gitu, dan tempatnya bagus, nggak mungkin nih seperti ini gitu. Nggak ada kelihatan angker-angkernya sedikit pun. Udah, keesokannya setelah saya kejadian bertemu Ustadz itu, pagi-pagi saya
kegiatan lah, sekolah biasa, ngaji dan lain sebagainya sampai sore. Nah ketika sore itu kan ada waktu luang lah kita malam gitu kan, setelah sholat, tahfiz juga hafalan. Malam itu kita biasa ngobrol lah sama temen. Disitulah saya cerita ke teman saya yang sama-sama nakal. Jadi kayak nanya, tadi pagi dibangunin gak sih kita tuh, digedor gak sih setelah sholat subuh tuh? Ada yang gedor gak sih? Teman-teman saya bilang kayak, gak ada, sepi tadi mah, tumben gitu kan. Terus, masa iya gitu kan? Ada kok, saya ngerasanya ada gitu. Dan teman-teman saya yang itu bilang gak ada. Di situ saya berusaha tetap positive thinking walaupun tetap nyangkal, karena saya yakin itu tuh bukan mimpi gitu loh di situ kan. Jadi udahlah, dari situ saya langsung agak ngerasa takut sendiri karena yang lain nggak merasakan gitu. Sampai saya malamnya itu pengen tidur aja kepikiran gitu, sampai mengingat-ingat bahwa besok subuh harus ke masjid nih, besok subuh harus ke masjid gitu. Udah, setelah itu saya istirahat, saya tidur. Keesokan harinya itu saya bangun subuhan juga seperti layaknya normal biasa, karena saking takutnya jadi saya melakukan aktivitas di hari itu ya dengan hal biasanya lah, keseharian kita di pondok. Sampai sorenya itu setelah saya kegiatan semuanya berjalan lancar normal, itu tuh ada kebiasaan yang dimana jendela kamar, jadi setiap kamar itu punya jendela keluar, yang dimana luarnya itu tuh ya wilayah halaman taman biasa aja sih, dan beberapa pohon-pohon gitu. Cuma kalau malam emang gelap, luar itu terlihat seperti ya gelap aja lah, agak serem juga. Cuma karena udah terbiasa di situ, jadi kayak ya udah fine aja gitu rasanya. Nah pada hari itu, sore itu saya lupa untuk nutup jendela, dan teman-teman saya yang sekamar itu berenam juga pada nggak ngeh gitu, jendela belum ketutup. Yang dimana dulu tuh sempat ada cerita ketika waktu kakak kelas yang ospek itu menceritakan pada siswa-siswa barunya, jendela itu harus ditutup sebelum maghrib. Nanti soalnya kalau habis maghrib itu bakal muncul kejadian-kejadian aneh. Nah di situ pikiran saya langsung kemana-mana, yang dimana belum ketutup nih, udahlah tutup aja, tutup rapat gini. Dah habis itu kebetulan kasur saya ketika saya mau tidur itu malamnya, kasur saya itu samping jendela. Jadi tingkat 2, saya bagian atas samping jendela. Yang dimana kalau di asrama saya itu kebetulan yang kasur yang di lantai 2-nya nih, yang tingkat 2-nya ini, itu tuh ke ventilasi, bukan ke jendelanya persis. Jadi kan jendela itu ditutup, dikordenin juga kan. Jadi saya lihat dari ventilasi. Kebetulan kepala saya bagian di ventilasi, karena apa? Asrama saya kan nggak ada yang AC gitu ya, panas. Kalau kena kipas pun nggak terlalu ini, jadi saya berharap udara dari luar sirkulasi itu masuk ventilasi langsung ke kepala saya gitu. Nah dari situ saya mencoba untuk tidur, dan dari situ tuh kelihatan bahwa dari situ tuh kayak ada taman yang dimana ada pohon-pohon seperti itu kan. Nah di situ tuh kok kayak saya ngelihat sekelibet doang mata saya, kayak ada yang jalan. Saya mikir, Ustadz apa ya lagi keliling gitu kan. Tapi kok semakin saya mau merem, semakin suara orang jalan itu terus-terusan, bukan bolak-balik tapi searah gitu. Nah di situ kan kayak, ini bukan orang mondar-mandir nih, ini jalan searah terus. Berarti secara logika orangnya kalau nggak muterin asrama, ya beda orang yang banyak lewat gitu. Cuma ketika saya berusaha melek, mata saya tuh berat, yang dimana beratnya itu udah kayak mungkin ngantuk nih, tapi kok gelisah gitu kan. Gelisah saya rasain. Gak lama nyeletuk yang di bawah saya, teman saya kayak ngomong, "Ling, ada orang lewat, ngapain itu jam segini?" gitu. Denger juga gitu kan.
Iya, nggak ada dari tadi, kayak mau melek aja kayak berat gitu, tapi kadang melek ya emang pas nggak ada gitu. Di situ teman saya mulai ngerasain tuh kayak gitu, terus mulai agak sedikit panik lah di situlah, mulai agak sedikit panik yang dimana teman saya juga kebetulan orangnya penakut, sangat penakut, jadinya ya udahlah kita tidur bawah aja yuk bareng-bareng gitu kan. Apalagi ketambah pikiran saya yang kemarin itu di hari sebelumnya itu melihat kejadian itu, terus kok bisa ada kejadian ini lagi, kok bisa ke saya gitu loh. Jadi di situ ngerasa berdua, teman-teman saya yang lain udah pada tidur tuh, jadi yaudah yuk tidur bawah yuk berdua gitu. Kasurnya dari ranjang itu kan tingkat, kasurnya bisa diambil ya, kasurnya kita turunin lah 2 kasur ke bawah biar kita tidur bareng di bawah gitu. Ngerasanya jadi kayak lebih aman aja ada temen gitu. Udah, setelah itu kami tidur pulas, bangun pagi, yang dimana di pagi-pagi itu saya subuh, kebetulan pas subuh lagi emang agak berat ya mungkin ya bagi saya untuk kayak subuh itu bangun gitu. Saya di situ nggak berangkat lagi dan saya lupa ketika di situ tuh saya ada kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Jadi saya merasa kayak ya udahlah lagi males gitu kan. Udah. Terus setelah saya melakukan hal yang sama, saya naruh kasur dulu kan ke atas, saya tidur ke bawah kolong ranjang lagi. Saya di situ mulai ngedenger ada suara keran terbuka dari kamar yang bagian seberang. Kan deretan saya itu 1 sampai 5, deretan depan itu 6 sampai 10. Nah, di deretan depan itu ada suara air keran nyala. Set. Yang saya pikir, oh, ini biasanya kalau di pondokan saya itu kalau orang malas subuh kadang-kadang alasan dia untuk mandi junub lah, inilah, itulah, ada aja alasannya biasanya kan. Positif banget di situ. Kok dia subuh-subuh kayak gini nyalain keran. Nah, setelah itu saya mencoba cross check lah. Cross check kayak siapa nih yang gak sholat juga, kepo kan. Saya lihat ke kamar tersebut. Kebetulan itu di kamar 9, jadi kamarnya masih seberang saya. Ya sebelah kamar seberang saya kan kamar 10. Sebelahnya itu, jadi masih kedengar suaranya lumayan kenceng lah. Saya samperin. Dan di situ ada kebetulan emang teman saya yang di situ yang agak kebetulan nakal juga. Jadinya saya yakin banget itu orang nggak ke masjid nih pada saat itu. Nah, terus pas saya masuk, wih ketahuan gitu kan, kayak ngegepin gitulah. Ngegepin ternyata di situ tuh kamarnya mati gitu. Kamarnya mati. Oh mungkin saya pikir dimatiin biar nggak ini banget kali, biar nggak kelihatan banget kalau ada yang nggak ini. Saya lihat kamar mandi kok kebuka kamar mandinya, dan di situ kamar mandinya emang nyala sih lampunya, nyala lampunya. Terus di kamar mandi itu kerannya emang nyala gitu. Dan saya pikir lagi, kok udah di posisi orang udah pada berangkat subuhan, ini baru nyala, orangnya kemana gitu kan. Saya carilah penasaran, orangnya kemana nih. Saya cari kolong nggak ada, saya cari sampai ke bagian belakang asrama itu ada dapur, nggak ada. Nah di situ langsung otak saya tuh kembali memikirkan hal-hal yang sebelumnya terjadi sama saya gitu kan. Waduh, agak serem nih. Akhirnya di situ saya bener-bener langsung, otak saya tuh langsung nggak karuan banget, kacau banget, yang bener-bener dimana saya masih pakai celana tidur, baju tidur, saya bener-bener langsung lari ke masjid. Deket ya dari asrama itu, langsung bener-bener ngibrit, lari kenceng banget pokoknya. Di situ saya langsung panik, saya langsung ke toilet masjid, cuma ya langsung di situ di toilet kan karena masjid ya, jadi saya ngerasa aman gitu. Jadi saya langsung apa ya tadi gitu kan, langsung pusing lah, kepala tuh langsung teng gitu, kayak wah ini udah bener-bener nggak beres nih gitu. Oke, setelah itu saya biasalah, karena saya ketahuan nih dengan menyerahkan diri ke masjid. Akhirnya saya dihukum di situ. Dihukum,
Nah setelah itu saya ngobrol-ngobrol lah sama teman saya di masjid itu. Kok makin kesini makin ada kejadian aneh ya, apa halusinasi saya doang apa gimana? Nanya lah ke teman-teman cerita-cerita. Ternyata teman-teman juga ada beberapa yang merasakan hal-hal aneh juga di situ. Cuma dengan versi yang berbeda-beda. Contohnya teman saya tuh lagi masak lah di dapur belakang, masak mie. Dia cerita masak mie di belakang, dan ketika dia lagi masak itu posisi malam-malam, ya namanya anak pondok kadang-kadang tengah malam kan lapar lagi gitu kan, jadi dia masak di belakang. Dia ngerasa ada yang nanya dia lagi bikin apa gitu. Sama teman saya dijawab, bikin mie biasa. Oh ya udah gitu kan, ikut dong join gitu, maksudnya bikin mie juga. Terus kata teman saya, ya udah sini sekalian gitu kan. Dan teman saya itu yang lagi masak mie itu merasa bahwa itu suara temennya sendiri. Sampai mie-nya mateng, akhirnya dia balik kan kayak, kemana sih ini orang, nggak balik-balik. Sampai mie-nya mateng itu cuma paling masak mie kan jedanya cuma berapa menit, 2 menit, 3 menit udah mateng, udah bisa dibawa lah gitu kan ke kamar. Pas mau ke kamar, ngelihat kok temennya posisinya tidur sama dia. Pura-pura tidur ini, digangguin lah sama dia. Pas digangguin, pas dia melek gitu ya, bangun dari tidurnya itu bener-bener kayak orang baru bangun tidur gitu. Bener-bener kayak, wah ini tidur beneran. Tadi suaranya siapa ya? Orang suaranya ini kok persis gitu kan, dia ngerasa. Dari situ langsung kayak curiga. Tapi karena di pondok, apalagi asrama itu cowok, jadi dia masih percaya bahwasannya itu emang temennya aja lah yang gangguin, karena cowok itu kan iseng-iseng ya. Tapi temen saya itu makin hari makin kepikiran gitu katanya. Setelah kejadian itu, kok langsung saya tanya, kok nggak cerita-cerita? Biasanya langsung, enggak lah, kalau cerita horor diceritain ntar malah jadi horor gitu. Oh ya udah, akhirnya saya juga menceritakan yang sebenarnya ini apa yang terjadi sampai hari itu. Nah setelah subuh itu saya seperti biasalah melakukan kegiatan pondok lagi sampai sore, dan dimana saya makan sore sama teman saya, dan itu menurut saya udah kejanggalan yang paling aneh gitu. Jadi karena saya ngerasa itu aneh, yaitu ketika saya makan sore bersama teman saya, yang dimana saya ngambil makanan sendiri, teman saya juga, dan kita itu makan di luar asrama. Jadi setiap asrama itu punya gazebo atau saung sendiri di luar asrama. Posisinya di pojokannya biasa buat kumpul-kumpul lah, buat ngaji juga bisa di situ. Karena sore kan, persis depan asrama kita itu lapangan bola, yang dimana lapangan bolanya itu pinggirannya itu masih pohon-pohon bambu rindang. Dan menurut saya nggak ada serem-seremnya juga sih, karena saya lihat tuh kayak terawat, padahal tidak terawat juga gitu. Jadi kayak masih oke lah, masih fine lah. Dan sebelah lapangan bola itu adalah hutan. Nah, jadi posisi asrama saya itu depannya lapangan bola, samping lapangan bola itu hutan, dan hutannya itu bentukannya miring lereng kayak jurang gitu. Nah, di situ saya posisinya lagi makan sore di saung bersama teman-teman saya. Nah, kebetulan ada mobil sampah yang dimana mobil bak itu, bak sampah, yang dia itu ngangkutin daun-daun kering dari pohon-pohon bambu sekitar lapangan bola, karena kan harus bersih terus tuh setiap harinya, dan itu dilakukan setiap sore. Nah, tukang sampahnya itu ada 3 orang di situ. Mobil itu terparkir di dekat pinggiran lapangan bola, yang dimana itu deket banget sama pohon-pohon bambunya untuk ngambilin sampah-sampah bambu itu. Daun-daunnya yang kering-kering kan.
Nah setelah itu posisinya itu belum selesai, tapi kondisi mobil tuh masih nyala. Dan supirnya itu satu di dalam sebagai supir dan duanya sebagai kuliknya lah yang ngangkutin sampah-sampahnya di belakang. Gak lama dari kejadian itu, dari tukangnya itu ngambilin sampah yang masih sedikit lah karena masih baru banget. Tiba-tiba mobil itu kegas kenceng, sekenceng-kencengnya ngegas gitu. Kayak gak logis aja mobil ini itu tuh bisa digas sekenceng itu gitu. Dan itu naasnya itu kayak gak terkendali dan dia masuk ke jurang yang hutan samping lapangan bola itu kan. Tadinya kita ini kamera ini pikir kayak nabrak kita nih, kayaknya nabrak, pasti dibanting setir ke sini. Karena kalau dibanting setir ke arah hutan ya jurang gitu kan. Jadi kan kayak wah nggak mungkin nih, pasti nabrak saung ini nih, pasti dibanting setir ke sini. Akhirnya kita siap-siap kayak lagi makan gini, langsung taruh, langsung berdiri kan kayak mau ditabrak nih. Karena itu posisinya deket banget. Ya sekitar kurang lebih 50 meter lah. Itu kalau untuk jarak mobil sekenceng itu kayaknya wah wassalam lah gitu kalau kena kan. Nggak taunya mobil itu tuh bener-bener lurus, yang dimana lurusannya itu hutan yang langsung ke jurang, dan mobil itu langsung guling di situ. Dan yang kena itu hanya supirnya, karena yang 2 kuli di belakangnya itu lagi pada ngambilin kan di bawah gitu kan. Jadi langsung kaget kejadian insiden itu, langsunglah sontak kita semua pada ngedeket mobil itu, karena langsung ya itu udah kecelakaan yang lumayan fatal ya, karena lumayan curam banget itu, jatuhnya sampai bawah, bener-bener bawah kan. Kayaknya nggak selamat ini supirnya, mikirnya seperti itu awalnya. Datanglah ke lokasi itu, ternyata supirnya itu masih selamat ya, paling keseleo sama ada beberapa tulangnya itu agak geser dia. Nah, dari kejadian itu tuh kayak agak aneh. Pertamanya saya mikir juga, kok dia bisa nggak banting setir, dia nggak bisa berusaha ngerem, dia nggak ada bunyi-bunyi rem sama sekali, nggak ada tanda-tanda ngerem lah, pokoknya dia bener-bener gas. Nah dari situ tuh kayak, wah ada yang aneh nih, gitu kan. Cuma di situ kan beberapa ustadz langsung pada connect tuh, karena suara gerungan mesin yang sangat tinggi, sangat kencang kan itu kan. Jadi mengundang para ustadz yang sekitar situ, terutama asrama saya juga, wali asramanya itu langsung sontak keluar, dia ngeliat ada apa kejadian apa gitu. Langsung deh di situ, langsung kita semua santri-santrinya juga beberapa, ada yang lagi main bola juga, itu ikut lihat ke bawah, turunlah ke bawah ke jurang-jurangnya itu, ditolongin, dievakuasi. Orangnya diturunin, kasih minum lah seperti biasa. Terus sempat ada yang nanya, kenapa pak? Nggak tahu mas, jalan sendiri tiba-tiba nggak bisa dibelokin sama sekali gitu kan. Bapaknya nggak ngegas, enggak, saya nggak ngegas sama sekali gini. Kok bisa pakai gini, nggak tahu. Nah dari kasus itu tuh timbul pertanyaan-pertanyaan yang dari santri-santri itu kayak, wah kenapa nih? Apakah kesalahan sistem mobilnya atau ada apa nih orangnya gitu kan, mikirnya masih ke situ. Cuma kasus itu tuh agak ditutup-tutupin sama ustadz-ustadz situ, mungkin untuk kayak menenangkan santrinya mungkin ya. Jadi kayak enggak, itu cuma gasnya nyangkut. Sedangkan saya mikir, kok bisa gasnya nyangkut? Otomatis kan kalau mobil kayak gitu tuh, kalau mau jalan pasti ngegas sama masukin gigi dulu dong. Karena kan mobil-mobil gitu pasti manual kan. Dan sedangkan mobil itu tuh baru datang yang bener-bener kuli 2 itu baru ngangkutin gitu, belum full. Jadi kayak agak nggak logis aja gitu. Mungkin niat Ustadz untuk menenangkan, tapi malah jadi pertanyaan yang berlebih gitu. Udah sampai situ udah mulai nggak beres. Jadi banyak banget yang merasakan di situ kayak hal kejanggalan aneh di situ. Setelah kejadian itu tuh kayak malamnya tuh langsung jadi perbincangan ketika lagi habis sholat isya tuh kegiatan tahfiz pada nggak fokus jadinya kan, karena membahas tentang kejadian mobil itu gitu. Kok bisa ya ini?
yang di kejadian itu kan kebetulan dari saya juga, dan saya dengar langsung dari supirnya emang tiba-tiba kayak jalan sendiri, ini mobil ngegas sendiri gitu kan. Tapi sedangkan dari para ustadz ngomongnya itu gasnya nyangkut gitu. Nggak logis nih, nggak masuk akal gitu. Akhirnya lah kesebal lah rumor dua versi cerita, yang dari ustadz itu sama yang dari santri yang saksi-saksinya itu. Nah, itu kan kejadian sore-sore tuh. Nah, malamnya itu ketika setelah sholat isya, tahfiz kan kita bersama. Yang harusnya itu hafalan malah jadi bahan-bahan obrolan lah. Nah, itu kan kayak kita juga bingung nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi nih? Emang lagi ada sesuatu atau enggak sih sebenarnya? Nah, dari kejadian itu, salah satu ustadz saya yang ketika kejadian tahfiz itu kan tahfiz itu sekitar sejaman lah. Belum ada sejam, tiba-tiba salah satu ustadz itu benar-benar langsung pergi dan naik motor yang benar-benar kenceng banget, yang dimana dia informasinya dari ustadz-ustadz yang lain katanya mau ke wilayah Putri. Dan menurut saya wilayah Putri kan juga ada ustazah-ustazahnya ya, banyak gitu. Kenapa dia harus ngebut ke sana? Ada kejadian apa nih? Sakitkah atau apa gitu kan? Ustadz tuh di situ masih menutupi sampai kejadian tahfiz itu selesai. Ketika tahfiz selesai, ketika beberapa orang udah pada beres lah mau persiapan pulang, kok kita semua ini ditahan di masjid sama salah satu ustadz, yang dimana ustadz itu belum ngomong apa-apa. Ditahan yang bener-bener, jangan pulang dulu ya, di sini dulu, tunggu dulu sebentar, karena ustadz ini lagi ada urusan di wilayah Putri. Agak curiga dong kita, kayak, loh, yang penting kan jam kita udah selesai nih, kenapa nggak kita boleh pulang aja, kenapa harus nunggu? Asumsi-asumsi dari teman-teman langsung kayak, wah kenapa nih gitu kan. Nah, jadi di tahfiz itu ada salah satu ustadz yang keceplosan itu ngomong di masjid itu kan, jadi kayak masjid gitu kita kan udah jangan pulang dulu, tapi duduknya itu ya semaunya kita, udah karena udah tinggal nunggu aja sih gitu kan. Di wilayah masjid masih lah yang penting. Ada salah satu ustadz tuh kayak keceplosan ngomong di VN-nya dia kayak, gimana ustadz, udah aman belum di sana gitu kan. Entah dia sadar atau enggak, anak-anak langsung yang mendengar itu langsung curiga. Akhirnya diteror lah salah satu ustadz itu. Ada apa ustadz, yang benar terjadi, ada apa gini-gini. Ya udah, kalian gak usah panik, diceritain lah di situ. Kalian gak usah panik, kalian gak usah gimana-gimana. Di wilayah Putri lagi ada yang kesurupan. Nah, di situ kami mikir, waduh, kok kejadian ini kok agak beruntun ya. Maksudnya sore bisa ada kejadian ini, sebelum-sebelumnya juga ada hal-hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba di wilayah Putri, di hari yang sama dengan mobil kecelakaan itu, ada santri yang kesurupan itu gitu. Akhirnya kayak di situ dia bilang ada yang kesurupan di Putri. Kok kita curiga kayak, kok santri doang gitu. Kami pikir kan kayak ya paling satu doang yang kesurupan, biasanya kan paling kayak gitu. Kok sampai ustadz yang di wilayah Putra ikut turun tangan ke sana di situ kan. Ditanya lah lagi kayak gini. Mana sih Ustadz, kayak gini gimana? Yang bener kayak gini lah. Pokoknya banyak lah yang neror akhirnya. Akhirnya diumumin lah di masjid. Bahwasannya di wilayah Putri itu lagi ada kesurupan yang bisa disebut massal. Dia masih mencegah untuk bahwa itu tuh sebenarnya massal, tapi kayak
kayak setidaknya dikabarin ke wilayah Putra nih jangan sebanyak itulah informasinya gitu kan. Nah di sini kita kayak wah bingung dong, kayak masa iya soalnya ini tuh banyak yang ditutup-tutupin nih sebenarnya. Oke, setelah kejadian itu kita semua kan ya mulai pada panik lah, deg-degan gitu kan. Beberapa yang bahkan ada yang takut banget sampai dia kayak temen tuh ada yang baca-baca terus gitu kan. Ada temen yang penasaran nanya-nanya terus. Sampai akhirnya kita tuh semacam di wilayah Putra tuh kayak baca doa bersama. Kita di wilayah Putra baca doa bersama. Nah, sampai selesai baca doa bersama, di kejadian di Putra tuh tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya kita pulang ke asrama dengan masih membahas itu. Dan menurut saya itu kejadian yang cukup viral, jadinya hampir semua angkatan. Jadi di pondok saya itu ada 6 angkatan kan. 6 angkatan itu membahas kasus malam itu terjadi. Ketika mau tidur sampai dibahas ini. Akhirnya esok harinya seperti biasa lagi lah, kita masih dibahas terus pagi-pagi ini. Sampai di hari itu Putra dan Putri itu boleh dipertemukan asal masih satu saudara. Contoh kakak adik yang ingin ketemu gitu. Ada wilayahnya khusus di pondok saya itu. Wilayahnya itu ya dikhususkan untuk bertemu lah antara kakak dan adik gitu. Karena kalau tidak ada itu kan benar-benar nggak boleh ya, benar-benar steril gitu kan. Akhirnya di situ kayak teman-teman saya juga nanti kalau ketemu kakak lu nih, lu tanya pokoknya semuanya ini dan lain sebagainya, versi di sana tuh apa yang terjadi sebenarnya. Nah, setelah itu pertemuan sore itu teman saya nanya-nanya, akhirnya balik bawa informasi yang benar-benar teman saya itu benar-benar kayak kaget, benar-benar muka-muka panik gitulah, kayak nggak nyangka kalau ini tuh bisa terjadi di sini gitu. Nah, di situ itu teman saya langsung cerita lah di asrama, di kamar-kamar lah, ada di kamar 3 itu dia untuk menjadikan base camp untuk ngobrol-ngobrol anak-anak yang ya circle-nya dia lah gitu, termasuk saya kan. Ngobrol lah di situ, cerita sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata di Putri itu di hari H kejadian ada kesurupan itu, ternyata itu tuh udah dimulai dari pagi hari. Di pagi hari beberapa putri setelah sholat subuh, ketika sholat subuh, setelah sholat subuh kan zikir. Nah di posisi zikir ada doa pagi lah, doa bacaan pagi, di mana di situ tuh salah satu orang itu kelakuannya mulai agak aneh. Di situ dia benar-benar agak aneh dan teman-temannya curiga sama ini orang. Kayak kok diem aja, kok yang lain pada baca-baca dia diem aja. Nah teman itu ngerasanya oh mungkin ngantuk karena habis subuh itu kan baca doa pagi itu. Sampai selesai doa pagi, ketika mau balik, kok si anak ini nih bener-bener masih kayak diem, kayak ngelamun. Kayak lagi ada masalah apa ini, perasaan gak ada masalah apa-apa deh gitu kan. Apalagi hidup bareng terus pasti tahu segala hiruk pikuk permasalahan yang ada gitu kan. Antar teman terutama pasti langsung tahu lah masalahnya A sama si B misalnya. Di situ tuh gak lama dari setelah bubar itu kayak mau diajak pulang ke asrama, ayo balik kayak gini. Dia itu mulai badan itu kaku. Yang di mana badan itu kaku banget, tatapannya tuh kayak kosong, kayak nggak mendengar segala omongan dari siapapun. Akhirnya salah satu ustazah nyamperin lah. Ketika salah satu ustazah nyamperin, di situ tuh kayak langsung keadaan itu langsung kayak hening dan langsung tertuju pada orang itu semua. Jadi kayak pusat perhatian gitu kan. Nah, jadi pusat perhatian di situ. Terus
sama salah satu ustazahnya itu kayak langsung dibacain doa-doa lah, bacain doa-doa dan lain sebagainya. Dia malah makin ngamuk, bukan ngamuk sih, kayak makin wah gitu tuh, kayak bener-bener langsung set kayak gini, kayak mau nonjok orang aja posisinya, kayak menonjok orang. Akhirnya tangan ditahan, semakin tangan ditahan semakin ngelawan, dan kayak itu tuh bukan, ustazahnya itu kayak bilang sampai enggak, ini nggak beres gitu, tenaga putri itu nggak mungkin sampai segininya gitu tuh. Di situ udah nggak beres. Akhirnya dibaca-bacain, lama-lama ya keluar mungkin ya atau gimana, dia langsung lemes-lemesnya, yang dimana dia itu langsung kayak kosong, nggak tahu apa-apa, kayak lemes kata dia. Terus setelah itu teman-temannya otomatis mau nanya dong ke dia, kenapa kok kayak gini, kepo lah kan. Nggak lama dari kejadian itu, maksudnya masih dalam waktu yang sama itu, di pagi hari itu, temennya kepo, terus sama ustazahnya kan nggak boleh dulu ya ditanya-tanya, udah kita menjalanin enjoy aja kegiatan hari ini dengan biasanya kita di pondok. Tiba-tiba salah satu temennya masih seangkatan juga sama itu, jadi itu dia pertama itu nyerang satu angkatan, sesama angkatan. Jadi angkatan yang yang kena kesurupan pertama itu temennya dia kena juganya. Awalnya juga persis diem, tiba-tiba kayak kosong, seperti hal yang sama lah, kayak terulang lagi. Loh, kok kejadiannya sama persis gitu kan. Akhirnya diulangi metode yang sama, sampai akhirnya di pagi hari itu tuh kurang lebih 5 anak itu kena dengan kondisi yang sama seperti itu persis. Sampai akhirnya di bagian situ ustazah masih bisa ngehandle lah, dari 5 itu selesai, sampai akhirnya berangkatlah ke sekolah. Beres tuh semuanya, udah dipulangkan ke asrama, waktunya berangkat sekolah, pada berangkatlah sekolah. Gak lama dari berangkat sekolah itu, kan kita biasa kalau pagi tuh apel dulu, biasalah kayak sekolah-sekolah pada umumnya apel pagi. Nah di apel pagi, masih seangkatan yang sama, itu dia itu mulai diem juga. Jadi ngerasanya, loh tadi kan udah selesai nih pagi, kok terjadi lagi nih sama orang yang berbeda lagi. Pas apel itu diem. Nah setelah kejadian itu kan kayak langsung, yang lain tuh langsung pada, putri ya namanya putri, jadi kayak takutnya tuh setakut itu. Jadi karena paginya udah lihat pengalaman seperti itu, kok ini pas apel pagi kejadian lagi seperti itu, takut, semuanya takut. Dan itu apel paginya tuh chaos bener-bener yang amburadul, langsung pecah, langsung udah ini. Akhirnya satu orang itu ditolongin lah, dibawalah dia ke UKS biar bisa ya sambil tiduran gitu kan, ya tetap dibacain itu sama ustazahnya. Nah ketika bukan orang-orangan apa ya bahasanya, orang yang megang UKS itu kan santri-santri juga. Nah gak lama dari situ, ketika dia udah sadar di UKS, udah mulai sadar gitu kan, walaupun masih lemes banget, beberapa temennya lagi di UKS itu kejadian hal yang sama. Kurang lebih di UKS itu saya sekitar 2 atau 3 orang, ada ustazah juga di situ. 2-3 orang temen deket yang anak kena ini, itu 3-tiganya bener-bener, 2 atau 3 orang itu bener-bener langsung sama persis ketika lagi nunggu temennya kayak pulih, kayak sadar 100%, tiba-tiba diem semua. Dan hal itu tuh terjadinya sama persis, kejadiannya sama persis, yang bener-bener dimana kayak terulang lagi. Jadi dia kesurupannya tuh bukan setiap orang beda-beda, jadi sama gitu tuh. Jadi kayak agak aneh di situ kan, kayak wah ini udah nggak beres, ini ada sesuatu nih. Sampai berakhirlah UKS itu, akhirnya sekolah liburkan dulu hari itulah, kayak ya udah diliburkan dulu, kalian balik asrama untuk
doa-doa lah, maksudnya kayak minta perlindungan dan lain sebagainya. Akhirnya beres tuh yang di UKS, pulang semua. Yang lainnya itu tuh dari semua angkatan yang sekolah, pokoknya dipulangkan lah yang putri. Dipulangkan yang putri. Nah, jackpotnya itu ketika udah pulang, mereka kan saling cerita, saling takut dan lain sebagainya. Bahkan yang biasanya ada yang tidur siang sampai bener-bener nggak tidur tuh sampai sore, cerita terus dan lain sebagainya. Sampai akhirnya itu terakhir itu kejadian di UKS seperti itu. Sampai sore mereka ngobrol-ngobrol dan sore kegiatan biasa seperti biasanya. Terus akhirnya maghrib lah kejadian yang bener-bener saya ngerasa tuh wow gitu. Di maghrib itu putri-putri kan pada ke masjid semua dan baca doa sore ya, doa petang gitu. Nah, di situ mulai satu persatu anak itu mulai diem dan bener-bener tuh kayak kok ini anak diem juga, panik, yang lain chaos lagi. Akhirnya dikoordinasi lah sama ustazah kayak gini, langsung diurus kayak gini. Satu habis maghrib itu tuh lagi baca doa itu. Sampai selama doa itu berjalan semakin banyak, terutama angkatannya mereka itu ya, hampir satu-satu, tapi di situ tuh satu kena mulai bergerak, satunya diem. Nanti yang kedua mulai maksudnya mulai melawan lagi, merespon lawan dengan itu, ada satu orang lagi diem. Dan itu terus sampai orang bener-bener sampai mungkin dari satu angkatan itu sekitar 70-80%-nya mengalami gitu. Jadi di situ tuh bener-bener masjid itu chaosnya itu parah banget lah, yang separah itu gitu. Sampai akhirnya itu kan nggak banyak kan santrinya itu di situ, putrinya kan. Ustazah tuh udah sampai nggak mumpuni lah gitu. Akhirnya ya benar tadi yang saya ceritakan sebelumnya, ustadz yang di wilayah Putra yang ketika habis Isya itu kita tahfiz itu langsung ke sana, itu ternyata mau bantu nolongin yang di wilayah Putri, yang dimana itu kejadiannya udah bener-bener kacau lah. Nah, setelah ustadz itu datang ke wilayah Putri, di situ tuh kayak langsung yang namanya kayak ruqyah massal. Kayak berusaha untuk ruqyah massal, yang masih sadar-sadar ibaratnya suruh pada megangin semua karena ustazahnya udah nggak cukup juga kan. Jadi akhirnya dipimpin lah sama itu untuk ruqyah massal. Sebelum dipimpin untuk ruqyah massal, tiba-tiba dari angkatan lain itu mulai ada yang kena juga gitu. Dan di situ tuh mulai jadi tambah bener-bener wah kacau banget itu di masjid. Bener-bener yang kata versi cerita itu adalah yang bener-bener chaos banget lah di masjid itu tuh, udah sampai nggak terkendali, udah di luar kendali karena udah saking teriak-teriaknya semua gitu. Habis itu dari angkatan lain udah pada mulai kena, dan di angkatan lainnya lagi tuh pada mulai kena juga, dan itu ngederet banyak banget. Jadi setiap angkatan itu kenanya banyak banget gitu. Kita ada 6 angkatan dan 6-6-nya itu hampir kena semua. Cuma yang paling banyak ya angkatan yang pertama kali kena kesurupan itu ya. Itu angkatan yang paling banyak yang kena kesurupan. Akhirnya massal, bener-bener massal. Sampai beberapa ustadz itu yang di wilayah Putra itu dipanggil hampir banyak lah ke wilayah Putri. Dan itu kejadiannya setelah kita di wilayah Putra itu dipulangkan, itu yang pulang ke asrama masing-masing setelah selesai. Yang tadinya ditahan dulu jadi akhirnya udah boleh. Ternyata ustadz-ustadznya itu pada mau pindah ke sana semua untuk bantu gitu. Nah, ketika lagi bantu-bantu, lagi kios-kiosnya di sana, mulai terkoordinir lah orang-orangnya, udah pada lemes semua kan, butuh air, butuh apa, sedangkan masjid kan bukan nggak
stok air bersih kan kayak terbatas gitu, air minum terutama ya kan, kadang orang habis itu kan terbatas, itu masih pada ya orang-orang tuh geletakan aja yang ibaratnya masih lemes semua, nggak bisa gerak gitu, kayak dari alam lain rasanya. Udah di situ tuh kayak sempet tuh kayak di sana itu di wilayah Putri itu terutama, mereka itu bener-bener sampai orang-orang yang nggak kena itu takut itu. Cuma ustadznya bilang yang nggak kena jangan sampai takut, jangan sampai merasa apa ya gimana dengan temennya sendiri yang kena. Cuma ya namanya ngelihat langsung orang yang bener-bener sebanyak itu di masjid lagi, bener-bener di masjid sebanyak itu ya pasti takut juga kan ya. Nah udah tuh kejadian itu tuh bener-bener di wilayah Putri itu sampai larut malam baru bener-bener clear area di masjidnya, udah clear sampai udah dibalikin ke asramanya masing-masing lah di malam itu. Dan di posisi pas putrinya itu udah terkoordinat apa ya, udah bisa lah untuk dipulangkan ke asramanya masing-masing, semuanya udah mulai aman. Salah satu putra tiba-tiba malamnya itu ada kejadian hal yang serupa. Di situ tuh mulai jadi kayak makin gak beres nih, kok bisa ya sampai putra juga kena, yang dimana itu kan kayak awalnya kita nggak tahu, cuma di wilayah Putra tuh cuma taunya oh di wilayah Putri ada yang kesurupan, nggak ada informasi apapun. Kok Putra malamnya juga setelah cerita-cerita itu entah karena ke distract cerita itu, di Putra juga malamnya udah besoknya kita mikirnya udah aman, clear nih wilayah Putri udah bersih gitu kan, udah beres. Kok wilayah Putra juga ada yang kena gitu. Dan yang kenanya itu diangkat seangkatan sama yang Putri pertama kali kena. Di Putra itu ada yang kena kayak gitu, dan kejadiannya itu bener-bener sama persis lagi yang saya bilang, step by stepnya itu dia kesurupan tuh sama. Padahal kalau emang kita mau janjian juga ya kan nggak bisa juga gitu kan. Jadi bener-bener sama, jadi kita mikir langsung, wah Ustadz nggak beres nih kayak gini. Akhirnya kejadian lah di beberapa temannya itu yang kena juga. Dan saya di situ melihat langsung ya kayak, orang-orang kesurupan ini kok makin banyak yang kena satu lagi kayak ngederet lagi tuh di asrama tuh. Kebetulan ya bukan di asrama saya ya, cuma di asrama itu mulai tuh kayak saya ngeliat langsung kan jadi apa ya, jadi sorotan gitu loh, karena asrama ke asrama itu jaraknya tuh ya deket-deketan gitu, jadi informasi yang dapat itu sangat cepet banget gitu kan. Langsung lah rame di situ, kayak namanya cowok kepo lah, apa sih yang terjadi, kok ada teriak-teriak, ada ini ada itu gitu. Datang lah sana ngeliat, wah kacau nih, udah mulai kacau nih. Setelah itu terjadi kayak, wah gila sih, ini kok bisa kayak gini gitu kan, bisa segininya ya, kok sampai sini juga gitu kan. Baru diceritain tadi di wilayah Putri sebanyak itu, sempet tuh saya di situ bener-bener deg-degan, takut ya, kepo lah ambil lihat, terus deg-degan takut karena takut kena juga gitu loh, kayak panik yang bener-bener suasananya tuh udah suasana mencekam banget lah di sana, mencekam yang teng gitu. Walaupun di wilayah Putra tuh nggak banyak yang kena, paling cuma sekitar 20-30 orang lah yang kena. Cuma sedikit gitu kan perbandingannya daripada yang Putri, itu banyak banget, Putra ini hanya sedikit gitu. Nah di situ teman-teman saya yang lain juga kayak pada mulai panik, takut gitu kan. Takut banget nih, serem banget gini-gini, gimana ya ini yang terjadi gitu. Udah tuh akhirnya ternyata dari 20-30an anak itu udah bener-bener clear, beres.
Nah, setelah itu beres, kayak udah kalian pulang ke asrama masing-masing, cepetan, udah nggak usah ada yang kelayaban lagi, nggak keluyuran malam-malam keluar gitu kan. Udah kalian bener-bener di asrama, kalian baca doa-doa lagi, disebar tuh kayak doa-doa untuk kayak udah apa doa-doa untuk kayak mengantisipasi takut terjadi apa-apalah. Nih kalian baca terus ya, kalian amalkan terus, baca terus pokoknya biar kalian nggak kena juga gitu kan. Sampai pada di asrama disuruh pokoknya baca ini sampai bener-bener kalian tidur ya. Jadi sebelum tidur kalian baca doa sebelum tidur dulu, habis itu amalin doa ini sampai bener-bener ketiduran gitu kan. Udah tuh dari situ saya kayak yaudah iyalah nurut-nurut aja karena posisi udah takut banget dan nggak tahu gimana, ya udah tidur aja kayak gitu. Pagi-paginya tuh kayak bener-bener ketika bangun subuhan yang bener-bener kayak nuansanya tuh udah mulai beda, hawa-hawanya tuh kayak beda, walaupun masih inget kejadian anget banget nih kemarinnya kan, semalamnya nih kejadian masih anget banget, cuma di hari itunya udah keesokannya udah kayak kok ada yang udah mulai beda lah nuansanya gitu, hawanya gitu, kayak ngerasanya udah mulai aman gitu. Setelah ditelusuri, abis itu kan kayak kita masih bertanya-tanya lah tentang kok ini bisa terjadi, kenapa ini bisa terjadi gangguan-gangguan yang terjadi gitu. Dan fun fact-nya ternyata setelah beberapa hari itu saya tahu bahwa di yang lain-lain juga merasakan hal-hal aneh, hal-hal yang mereka nggak biasanya rasakan kok mereka jadi rasakan. Itu ternyata teman-teman saya bahkan angkatan-angkatan lain tuh merasakan di hari sebelum Hamin kejadian massal itu. Pokoknya mereka juga pada merasakan, cuma mereka itu masih pada positif thinking yang dimana kurang merespon hal tersebut, jadi nggak sebagai cerita gitu. Ya mungkin sebagai cerita teman kamarnya mungkin, jadi kayak nggak kesebar lah gitu, antar kamar-kamar aja saling cerita gitu kan. Udah setelah tahu itu, oh ternyata yang merasakan hal aneh itu bukan cuma saya ya, ternyata yang lain juga banyak di Hamin sebelum kejadian itu. Udah dari situ saya langsung sama teman-teman saya itu kayak banyak lah, nggak teman-teman doang, yang lain juga menanya-nanyakan hal itu, kenapa sebenarnya bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah, ternyata kejadian itu terungkap, kok bisa Putri kena ini duluan dan banyak kejadian-kejadian aneh sebelumnya gitu. Setelah saya tanya-tanya dengan wali asrama saya ajak ceritalah sama teman-teman saya gitu kan, kayak Ustadz, kenapa sih Ustadz yang sebenarnya terjadi? Nggak apa-apa kok, jujur aja, jadi kita lebih ini gitu, nggak usah tutup-tutupin lah gitu. Ya pokoknya maksa cerita Ustadznya itu untuk cerita. Ternyata pada hari yang bagian Putri itu angkatan itu tuh pas jalan-jalan atau rihlah ke pantai itu, di pantai itu tuh lagi ada pertunjukan yang dimana pertunjukannya itu yang apa ya, kebal-kebal gitulah. Kalau daerah Banten itu menyebutnya biasanya kayak debus gitu. Pertunjukan yang dimana dia menyakiti diri cuma nggak sakit gitu. Nah, si Putri itu melihat pentas itulah, semacam pentas debus itu. Ketika salah satu pemain debus itu mau motong lidah, salah satu putri dari yang menonton itu, dia teriak langsung kayak Allahu Akbar gitu, Astagfirullahaladzim gitu-gitulah. Pokoknya dia nyebut segala macam lafaz Allah ya, dia sebut. Dan yang terjadi adalah pemain dari debus tersebut itu lidahnya itu benar-benar kepotong. Kepotongnya nggak kepotong yang full gitu. Jadi kayak keirisnya benar-benar hampir setengah, karena kan
Ya mereka pikir mungkin kalau dia kayak gini kenceng juga nggak akan, dengan tekniknya mereka, dengan ininya mereka, atau bantuannya mereka ya dengan hal-hal yang aneh itu mungkin mistis itu dia aman lah gitu. Ternyata salah satu dari putri itu ada yang menyebutkan seperti itu, akhirnya bener-bener kayak kepotong gitu, dan kejadian itu bener-bener langsung ternyata di pantai itu tuh kayak ya semacam kayak orang itu tuh langsung kayak ya dilarikan ke inilah P3K dan sebagainya, ya lumayan inilah. Nah ternyata usut diusut salah satu ustadz yang saya lumayan bisa, bukan lumayan, emang dia ilmunya ada untuk kayak gitu, dia nyari sebuah kasus itu dan akhirnya terungkap ternyata yang ngirim gangguan-gangguan kayak ada gangguan A, B, C ini tuh ternyata dari satu pengirimnya gitu loh. Pengirimnya adalah dari pemain debus itu sendiri karena dia merasa pentas kesenian dia itu dihancurkan oleh santri ini gitu. Dan setelah itu akhirnya ternyata terungkap ya, ternyata ini selama kemarin terjadi itu ada terjadi kejadian seperti ini, kok bener-bener nggak ada cerita apapun ke sini gitu yang datang. Ternyata selama itu ya ditutup-tutupin sih gitu. Nah sob, gimana tuh tentang cerita dari narasumber kita ini? Dan di sini gue juga mau informasiin sedikit. Kita itu nginep di tempat yaitu namanya Joglo Pulau Watu. Ini bener-bener aman dan nyaman banget. Dan juga tempatnya itu seperti zaman-zaman dahulu gitu, kayak rumah-rumah panggung, rumah-rumah adat. Jadi bener-bener asri banget. Tentunya pelayanannya juga bener-bener the best. Jadi buat kalian yang mau ke Jogja, kalian bisa langsung aja pakai Villa Joglo Pulau Watu. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih guys, di depan gue ini udah ada menu catering dari Bara Mahankara. Di dalam nasi box ini ada telur, ikan, dan lain sebagainya. Dan gak cuma itu aja. Di Bara Mahankara ini juga menyediakan ada jus, ada risol, dan ada kue basah. Nah, buat kalian nih yang berdomisili di Jogja, sekitarnya, kalian mau memakai jasa dari catering Bara Mahankara ini, kalian bisa langsung aja kunjungin yang ada di kolom deskripsi. Nah, sebenarnya dari versi Putri ya, jadi ada teman saya di Putri juga, dia itu mengaku punya temen bayangan selama dia mondok di situ. Dari awal mondok, dia itu punya temen bayangan yang dimana temen bayangannya itu nge-spill banyak makhluk luar yang datang. Cuma karena dia merasa apaan sih, bercanda kali, karena emang dia ngomongnya sih itu temennya ya. Saya kadang percaya nggak percaya, tapi setelah adanya kejadian ini ternyata iya ya, ternyata ada gitu loh. Dan bahkan semenjak teman saya itu interaksi kayak ada makhluk-makhluk lain pada datang, itu di bagian di Putri juga, terutama di angkatan itu banyak banget ternyata gangguan-gangguan yang dialami gitu. Itu sih paling. Menurut informasi yang saya terima dan yang saya rasakan, terutama ya, yang saya rasakan sih setelah kejadian itu semua tuh menjadi seperti normal pada sebelumnya, yang emang benar-benar nggak ada apa-apa lagi. Cuma masih ada rasa trauma kemarin, takut terjadi. Jadi hal-hal kecil kayak misalkan ada sendok jatuh aja udah langsung kayak mikirnya kemana-mana, padahal itu emang naroknya kadang nggak ini, jadi kayak terbawa lah terus-terus sampai kita mau lulus tuh terbawa. Nah, kalau dari pihak ustadznya sih, ustadznya bilang katanya udah nemuin orangnya itu dan udah ibaratnya bikin perdamaian lah dan lain sebagainya untuk ya
minta permaafan dan perdamaian dan lain, kurang lebihnya seperti itu sih. Cuma ya kurang tahu juga sistem damainya, maafnya itu seperti apa gitu. Total dari santri itu detailnya sih kurang tahu ya. Tapi yang sudah dipastikan itu 100 itu ada kurang lebihnya. 100 lebih kalau dari santri putrinya ya. Iya. Kalau dari pendapat mereka ya, terutama teman saya yang menceritakan itu, teman saya yang cerita dari versi putrinya itu, mereka itu nggak ada yang nyangka. Mereka hanya menyangka itu kayak, mereka tuh masih berpikir bahwa atraksi seperti itu tuh hanya menggunakan teknik gitu kan, kayak mungkin kerisnya nggak tajam, alat-alatnya nggak ada yang tajam gitu. Jadi kayak mereka mikir kayak, oh itu kayak kesalahan teknis aja gitu loh ketika ketika kegagalan atraksi itu terjadi gitu. Jadi nggak ada yang nyangka lah kayak. After kejadian itu jadi kayak ada semacam olok-olok lah kepada orang yang kayak gitu, kayak ya elah masa kayak gitu doang nggak tahu sih, kayak awam banget pengetahuan tentang kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh pakai bantuan-bantuan dari alam lain gitu, hal-hal goib gitu. Sampai kayak ada yang kesel aja jadinya pada diganggu nih kayak gini. Tapi hanya beberapa aja yang kena efek gangguannya. Karena di Putra itu banyak yang kena, cuma banyak juga yang nggak merasakan. Dan merasakan tapi mereka positive thinking, jadi yang mereka anggapan tuh enggak gitu. Nah, mereka kan hanya buruh pekerja di situ, yang ibaratnya dibayar bulanan tetap, tapi kan mereka pihak dari luar, yang ibaratnya hanya mengambilin sampah di wilayah pondok gitu. Jadi dari sepengetahuan itu ya, dia cuma ngerasa aneh aja ketika waktu itu kan terakhir ketemu kan ketika after kecelakaan itu, yang benar-benar di lokasi kejadian itu kayak langsung ditanya, dia hanya bilang ya dia ngerasa aneh dan gak nyangka aja kok bisa seperti ini mobilnya gitu aja sih. Jadi ada kisahnya di zaman angkatan-angkatan bawah apa atas berarti ya, angkatan pertama lah, generasi pertama itu, mereka itu dari cerita kakak kelas itu, mereka itu orang yang telat menutup jendela ketika sebelum maghrib itu, karena batasnya itu maghrib. Jadi kalau udah maghrib lewat ya telat, itu bakal diganggu 1 harian full dengan 1 harian itu dalam artian 1 malam itu sampai pagi dia bakal dibikin nggak nyaman itu kamarnya, diganggu, bener-bener diganggu dengan hal-hal yang ada wujudnya gitu. Pesan-pesan dari saya ya. Jadi kalau dari saya, dari pengalaman pribadi, kita itu ketika terjadi suatu hal yang di luar kendali kita, di luar pikiran kita gitu, kita tetap kita menghormati lah apa peristiwa-peristiwa apa, adat istiadat daerah situ. Bukan berarti mengucap seperti itu adalah salah, cuma kita juga harus menghormati. Ya alangkah baiknya kalau kita takut akan suatu hal, lebih baik kita hindari daripada kita memaksakan dan efeknya nanti bakal jadi kemana-mana.